Oke, iya, eee, saya dulu mungkin ya, Pak Patrick ya? Ya, silahkan. Iya, selamat sore Bapak, ini sebelumnya mohon maaf sekali atas kendala yang terjadi. Perkenalkan nama saya Rian Hidayatullah, Pak, dari Universitas Lampung. Saya, tahu Bapak dari kawan saya, Dokter Camil yang ada di UPSI, jadi beliau memberikan referensi. Jadi, awal mulanya itu ya karena saya waktu itu sedang sampai sekarang sih sebetulnya sedang melakukan riset gitu dan menulis artikel, eee, yang berhubungan dengan, apa ya, musik ya, praktik musik khususnya tentang, notasi gitu yang ada di daerah saya. Kebetulan yang jadi fokusnya itu ya, sistem notasi yang ada di masyarakat Lampung begitu, eee, case-nya gitu. Karena beberapa tahun terakhir ini saya kebetulan meneliti tentang, masyarakat Lampung khususnya dengan, kepada praktik musiknya gitu. Jadi ada beberapa hal yang jadi fokus gitu. Kebetulan juga kemarin saya tahun 2022 kan baru menyelesaikan, pendidikan doktor di Universitas Negeri Semarang dan ya risetnya juga nggak jauh-jauh dari hal tersebut gitu. Jadi saya masih melanjutkan beberapa Eee, topik-topik kecil yang masih berhubungan dengan itu gitu, salah satunya artikel yang sedang saya tulis itu. Nah kemarin memang sebelum saya men-submit jurnal itu saya memang berupaya untuk, eee, apa ya, nambah-nambah pengalaman dengan mencari rekan-rekan yang bisa diajak kolaborasi gitu, terkait dengan riset. Kalaupun tidak dalam bidang riset, ya untuk teman diskusi dan sebagainya gitu, karena saya masih pengen banget belajar gitu, terutama sama teman-teman yang mungkin, menempuh pendidikan di kampus-kampus lain gitu, supaya ada pengalaman mungkin ya yang bisa ditukar gitu. Singkat ceritanya begitu, Pak Patrick. Akhirnya, titik baliknya ya kemarin ketika, eee, saya submit artikel di salah satu jurnal, di UNES juga kebetulan, jurnal internasional. Ya saya diberi saran untuk, "Oh ya udah coba, eee, kalau bisa mulai mulai tim ya nulisnya," gitu sebagainya. Ya memang sebelum itu pun juga saya sudah terpikir untuk, mencoba membuka kolaborasi dengan beberapa peneliti-peneliti lah yang ada di luar kampus begitu. Kira-kira begitu Pak Victor background-nya. Saya sendiri sekarang ngajar di Universitas Lampung Pak, kebetulan, major-nya pendidikan musik. Dan apa ya, ya sedang melakukan riset-riset juga tentang itu, juga mengajar musik gitu di kampus kita. Kebetulan memang kampus, di kita itu ada 2 program studi, Pak. Yang satu tari, pendidikan tari dan pendidikan musik. Kebetulan Ah, baru ya. buka di tahun 2018 kemarin. Jadi masih sangat baru Oh, masih sekali. baru. Ya, masih baru. Dan dan itu, spesifiknya lebih ke pendidikan gitu, lebih ke pendidikan, ya pedagogi lah gitu ya. Jadi memang Iya, mereka iya, iya, iya. dipersiapkan untuk jadi calon guru-guru, seni lah gitu, kira-kira begitu. Dan kami masih, ya masih terus mencari bentuk, masih terus berproses gitu ya. Nah salah satu yang saya pribadi lakukan adalah ya membuka kerjasama, membuka kolaborasi-kolaborasi dengan beberapa rekan-rekan seluas-luasnya yang ada di luar gitu. Jadi untuk supaya Mhm. kita juga secara kelembagaan mendapat input begitu dan juga secara personal pun juga mendapat pengalaman gitu. Ya, Kira-kira gitu Pak ininya untuk pembukanya. oke. Ya, menarik. Saya senang dengarnya juga sempat membaca dokumen yang dikirim Riam dan apa cukup dibaca beberapa bagian perlu dibaca berulang kali supaya nangkap dan Iya, berapa itu semakin semakin turun semakin jelas. Jadi awal-awalnya harus masuk dulu ke topiknya yang cukup menarik. iya, Eh,
So ada beberapa hal yang mungkin menarik itu di awalnya itu ada membahas tentang the oh ya ini kalau mungkin agak kesulitan bahasa then Hmm? I switch ya Iya, supaya ini iya siap. ya apa about the oral tradition di Indonesia dengan versus uh, the culture of the West dalam hal ini notasinya karena budaya Barat itu bukan mungkin memang secara umum itu lebih pada visual Mhm. dan rasa itu nomor dua. Tapi sebetulnya mungkin itu bisa dijelaskan dasar maksudnya apa secara antropologis bedanya itu karena setelah dijelaskan budaya A pada umumnya karena nggak boleh generalisir pada umumnya visual sedangkan B pada umumnya auditif itu nanti hasil kepada budaya tulisnya juga beda karena dasarnya sudah beda. Nah kalau itu baru clear, baru bisa paham. Oh ya pantesan konslet Siap. ya karena dari dasar antropologis budayanya sudah beda total dan sekarang mau menuliskan budaya let's say budaya yang auditif dengan cara yang akarnya saja sudah beda. Iya, Ya kan itu tadi kalau dalam teksnya mungkin bisa lebih lebih memberi ruang untuk hal itu supaya nggak langsung pada titik itu tapi prosesnya gitu kan. iya. Bisa dipahami, Pak. Siap. Karena badan badan dari teksnya itu apa itu kalau nggak salah uh, abstract introduction and then ke gitar Lampung ya ya kan Iya, anak betul. uh, sepertinya mungkin badan itu bisa diperluas sedikit Oke, siap. soalnya mungkin belum proporsional dengan pembahasan dan kesimpulannya. Siap, siap, Pak. Mungkin bisa masuk eh, sebelum itu pun mungkin bisa masuk ke sedikit menyentuh historis juga Mhm. eh, bahwa di Indonesia kalau nggak salah nanti cari sumbernya yang disebut dengan polemik seniman Indonesia Oke. pada awal abad 20 kalau nggak salah 1930-an di mana ada dua kubu musisi-musisi Indonesia saat itu 30-an so masih dalam fight cari cari jati diri Indonesia yang mau merdeka ini. So peran peran musisi ini gimana? Ada yang merasa bahwa harus lepas total dengan budaya asing, dengan tradisi klasik asing. Dan ada kubu yang bilang bahwa tidak bisa lepas dari itu. Yaitu nggak usah secara apa luas, tapi mungkin historis itu memang pertanyaan ini tentang uh, how to make shape to local art apa with respect to its tradition and so forth itu sebetulnya di situ sudah muncul historisnya and then you can write about the uh, visual tradition of the West and the auditive tradition here in Indonesia and then it makes sense udah masuk ke tahap that you wrote already tapi lebih apa perjalanan menuju itu sebetulnya bisa dieksplor lagi. Iya. Also sebetulnya menarik if if I understand well so notasi
that you wrote about itu sebetulnya uh, bukan notasi yang mendikte secara persis gimana performingnya, tapi seperti memberi framework, Iya, kebebasan betul. dalam, Betul. betul ya? Iya, jadi agak personal sebetulnya. Yes, apa tuntunan tapi tidak bersifat absolut. Iya, betul, betul. Sebetulnya saya sudah menerbitkan satu juga artikel, Pak, di jurnal yang sama waktu itu. Kalau itu lebih ke memang lebih ke personality dari si seniman itu sendiri, ekspresinya sebetulnya. Lebih ekspresi, jadi saya tuh waktu saya riset tuh kan sebetulnya masih kebingungan juga waktu itu ya, karena saya berangkatnya nggak dari apa ya, ya pokoknya ada beberapa hal yang saya lewati lah gitu. Nah, singkat cerita, saya menemukan satu apa ya, satu praktik lah gitu, fenomena bahwa ada seorang praktisi di wilayah Lampung yang dia sudah memiliki dia membuat notasinya sendiri gitu. Nah, dari situ kan sudah menimbulkan ketertarikan saya sendiri gitu loh. Notasi seperti apa ini gitu ya. Terus saya ngobrol dengan beliau dan mencari tahu begitu. eh Ya artinya setelah saya analisa gitu, memang ya notasi itu untuk dirinya sendiri gitu, bukan untuk komunikasi Untuk secara pegangan luas. Iya, di pegangan dalam dia di sendiri. dalam satu komunitas. Tapi memang sudut pandang saya membahas itu bukan kepada notasi dalam konteks alat komunikasi memang, tapi memang sebagai ekspresi dari seorang seniman gitu. Saya explore dari Right. situnya. Apa yang membuat dia kok bisa membuat itu? Satu mungkin memang sebagai alat apa namanya, melanggengkan pengetahuannya dia sendiri gitu, alat pengingat. Terus yang kedua juga mungkin ada semacam rasa apa ya, untuk memberikan kredit mungkin ya, bahasanya kredit supaya dia terlihat lebih menonjol di antara seniman-seniman lainnya gitu. Mhm. Karena ini juga berhubungan juga saya kaitkan dengan konteks eh, apa ya, ada sedikit sosioantropologinya juga, bahwa masyarakat lokal terutama di Lampung ini memiliki semacam eh, apa ya, piil, yang disebutnya piil itu Pak. Jadi masyarakat Lampung tuh punya namanya istilah piil pesenggiri. Piil itu semacam kayak dignity, eh Mhm. iya, menjaga apa ya, kehormatan gitu, martabatnya dia. Tetapi makin ke sini dia transform menjadi semacam gengsi atau ingin mempertunjukkan eh, apa yang dia miliki gitu. Jadi semacam kayak modal modal budayanya mereka untuk orang-orang tertentu itu untuk terlihat lebih superior begitu. Nah, itu saya masuknya dari situ kemarin itu. Kalau untuk yang itu. Nah, So sebagai sarana untuk ini virtuosity of the individual performer. iya, yes. Kira-kira seperti itu. Ya kan? Iya, betul. Walaupun dengan cara mereka sendiri gitu. Dengan ekspresi yang versi mereka, dengan segala keterbatasannya, ala masyarakat lokal yang dia ini tidak tersentuh pendidikan akademis gitu. Ya oke lah, mereka sekolah sampai SMA begitu ya. Tapi untuk Ya, 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 ya. musical literasinya mereka sama sekali nggak ada sentuhan dengan itu gitu. Jadi betul-betul murni itu gitu. Jadi saya mencoba meng-highlight dari sisi itunya, dari sisi bagaimana seorang seniman atau praktisi musik lokal dia bisa secara natural muncul begitu dan mengekspresikan dirinya menggunakan notasi. Kira-kira gitu sudut pandangnya, Pak. Sebenarnya menarik. Misalnya kalau sekarang dengar Rian bicara, semuanya jatuh apa lebih lebih logis paham. Jadi kalau bisa dituangkan apa yang tadi diceritakan ke dalam tulisannya, tulisan itu akan menjadi lebih jelas. Soalnya kadang-kadang pas baca itu idenya sangat banyak Iya. dan bagus semua, Tapi agak tapi lompat-lompat ya. gimana ya lompat-lompat gimana apa streamline your main idea. Iya, iya, paham.
streamline your main idea in a sort of cohesive, logical way. Mungkin dengan ngobrol ini malah akan membantu. If you record it kan tinggal lihat lagi apa sih sebetulnya yang mau di highlight, main idenya apa, and then bisa dituangkan ke dalam tulisan yang uh, uh, lebih jelas. Soalnya kalau dengar penjelasannya jadi lebih oke, oh ini yang dimaksud. Ya, kebetulan yang Pak Patrick maksud itu sempat juga saya bahas, saya diskusikan juga di artikel saya sebelumnya sebetulnya. Nah, makanya di artikel yang ini saya mencoba menariknya lebih general sebetulnya. Kalau kemarin kan lebih personal ya, lebih salah satu Uh, seniman namanya Imam Rozali begitu, khusus di gitar tunggal. Nah, kalau yang di artikel ini saya mencoba menariknya lebih lebih general, walaupun mungkin kasusnya nggak banyak yang saya juga berikan contoh di dalam itu gitu. Karena begini Pak, eh, kalau khusus di Bandar Lampung sendiri, kan Bandar Lampung itu semacam capital city-nya dari Lampung ya. Nah, ya, saya melihat kecenderungan selama beberapa tahun terakhir itu ada semacam kayak shifting, shifting apa ya, perilaku musikal seniman-seniman praktisioner tertentu di bidang musik itu yang non akademis. Jadi di Lampung ini kan ada beberapa masyarakat lokal yang dia melanjutkan pendidikan ke kampus-kampus ya, artinya mereka well Mhm. literate gitu secara akademis dari bidang musik. Kemudian mereka kembali dan mereka itu berinteraksi dengan seniman-seniman yang tidak terliterate secara musikal tadi. Nah, interaksi itu menghasilkan semacam ya eh, apa ya? Ya pertama interaksi budaya ya kalau saya bilang. Pertama apa yang tadinya masyarakatnya itu tidak terlalu peka terhadap budaya tulis gitu, notasi sekarang sudah mulai gitu. Jadi ada semacam shifting gitu ya, ada semacam pergeseran gitu. Yang awalnya mereka tidak terlalu peka terhadap ya tadi lebih ke budaya oral, oral tradition sebagainya. Pelan-pelan mereka tuh mulai mulai membenahi lah gitu. Mulai apa ya? Berperilaku layaknya seperti ya seniman-seniman barat begitu. Karena interaksi tadi kalau sebelumnya kan Iya, mungkin belum banyak warga lokal atau ya istilahnya anak-anak Lampung yang terliterasi. Ini saya lihat selama kurun waktu 10 sampai 15 tahun terakhir lah gitu. Dan sekarang sudah semakin banyak itu. Jadi eh, semakin menarik juga gitu perbincangannya manakala berbicara soal eh, perilaku seniman-seniman lokal yang dia khususnya di wilayah tertentu yang dia banyak berinteraksi dengan eh, musisi-musisi yang latar belakangnya notabene akademis gitu. Jadi itu sedikit iya. banyak juga So, mempengaruhi bagaimana cara mereka berpikir, bagaimana cara mereka to create music, iya. to express music gitu. Nah, saya pengen dari sisi itunya juga di artikel ini untuk mengangkat itu. Terus kalau harus milih, yang mana yang lebih berat? Yang pertama tentang the role of notation for the individual virtuosity, atau tentang perpaduan atau influence saling mempengaruhi karena perjumpaan perbedaan itu. Sebetulnya yang kedua sih, Pak. Yang kedua itu yang justru masih saya apa ya? Ya telusuri sih sampai sekarang gitu. Karena kemarin tuh Oh, memang oke. jujur saya agak terburu-buru juga untuk submit itu gitu. Karena memang ya akhirnya saya jadi harus jujur gitu bahwa kalau di kita kan eh, apa ya ada sedikit problematika Pak kalau di dosen-dosen di kita itu untuk menerbitkan artikel internasional gitu ya dan sedikit eh, apa ya terpressure untuk itu gitu. Nah sehingga ya akhirnya itu sedikit memaksa kita juga gitu untuk banyak membuat artikel-artikel itu. Tapi pada akhirnya juga
saya memikirkan untuk bagaimana itu jadi lebih efektif gitu, supaya bisa lebih, eee, ya lebih banyak komunitas lagi yang bisa kita ajak kolaborasi begitu. Karena Mhm. kemarin, ya memang saya, fokus untuk mengerjakannya secara sendirian begitu. Nah, terus saya berpikir bahwa, "Waduh, saya harus punya semacam, eee, peer ya, peer apa ya bahasanya, peer peer review atau peer ini untuk saya me Ya inspirasi ya apa menambah cari menambah inspirasi. diskusinya menjadi lebih menarik lagi gitu." So Ya, coba we define again. Poin kedua. So poin kedua tadi itu that is the main focus. Kalau dibikin dalam satu kalimat yang agak jelas itu, what would that statement be? The main fokusnya apa jadinya, core-nya? ya kalau kalau lebih ke fokus sebetulnya saya lebih kreativitas itu sendiri sih. Bagaimana kreativitas yang dihasilkan oleh seniman-seniman musik yang ada di Lampung, beberapa ya, sehingga dia dalam bentuk membuat notasi begitu. Makanya di judulnya juga kan ada creativity gitu dalam, jadi lebih ke Iya, situ sih, Pak. Tinggal nanti mungkin, eee, behind the creativity-nya itu yang mungkin yang ingin kita coba tonjolkan, apa yang iya. Oke, kalau sebetulnya menarik for maybe untuk yang membaca, if they are not from here, agak susah to grasp what it is about. And then kalau pas baca itu, uh, ya mungkin salah salah nangkep. Uh, ada sedikit ekstrem gambaran bahwa notasi Barat ini absolut. Perannya ini pemusik ini memainkan apa yang ditulis secara persis. Itu sedikit yang aku tangkap di tulisan itu. But if we talk about the creativity, mungkin bisa disambungkan. Let's say yang membaca itu a complete stranger yang nggak paham konteksnya, bahwa mungkin notasi yang diciptakan di Lampung ini ada kemiripan dengan misalnya notasi basso continuo pada zaman barok. Karena dalam sistem basso continuo tentunya di situ juga partitur itu hanya memberi framework harmonis, di mana pada zaman barok itu pemainnya itu diberi uh, ruang untuk be kreatif dan menciptakan musik dalam framework yang dikasih itu. And then orang bisa paham, oh, so walaupun beda budaya tapi ada kesamaan uh, dengan konteks konteks notasi pada zaman barok misalnya. iya, bisa di bisa ditangkap, Pak, maksudnya. Karena pada zaman itu juga sebetulnya notasi ini cuma sebagai pegangan. So sebetulnya musik barok sama musik jazz itu sama. Orang mikir bahwa pemusik jazz itu kan banyak improvisasi. But actually it's not true. Mereka punya harmonic schemes, mereka punya licks that apa they memorize and tahu kapan diterapkannya. And itu untuk pembaca yang dari luar konteks Lampung atau Indonesia, kalau ada kayak contoh konkret seperti ini, oh ini tuh, jadi fungsi fungsi notasinya itu untuk mendukung tapi sama sekali tidak untuk membatasi. Sehingga dalam hal ini dua-duanya musik ini atau music performance is something natural, something yang bukan statis tapi alami jadinya. Karena notasinya ini memberi kebebasan pada pemainnya. Iya,
Iya Pak, bisa dipahami maksudnya. Jadi mungkin maksudnya ingin supaya memberikan gambaran bahwa fenomena ini tuh bukan fenomena baru sebetulnya di dalam dunia musik gitu ya. Artinya di konteks musik klasik, jazz ini pun juga sempat terjadi gitu. Bagaimana notasi itu digunakan sebagai eh, batasan-batasan tertentu gitu. Maksudnya begitu ya Pak? Yes, fungsinya walaupun nampaknya beda, sebetulnya dalam periode-periode dan genre tertentu ini memang sudah ada. Jadi bisa bilang ya pada umumnya A, B, tapi sebetulnya kalau kita lihat secara lebih dalam lagi, apakah benar semua notasi barat itu seperti apa yang majority orang pikir? Ternyata kalau kita lihat pada era barok, itu sama sekali tidak seperti itu. Notasi itu tidak absolut, dan orang dapat tema dan memberi variasi sendiri. Dan untuk pembaca, mereka bisa relate. Jadi intercontextuality itu. Kalau Iya, nggak sulit paham. untuk dicerna. Tapi Iya, dengan adanya intercontextuality ini, oh ternyata ini loh, walaupun nggak sama, ada ciri-ciri yang ditemukan di aliran-aliran lain yang membantu pembaca itu untuk memahami lebih baik. iya, bisa dimengerti Pak maksudnya Pak. Sebetulnya saya juga sempat terpikir seperti itu waktu itu. Cuman itu tadi ya, karena kita kerjanya agak sedikit cepat begitu ya, karena memang fokusnya untuk kepentingan tertentu, jadi ya missing gitu. Dan saya juga waktu itu sempat memikirkan juga gitu referensi-referensi yang kira-kira bisa digunakan untuk menjelaskan apa yang Pak Patrick barusan katakan gitu. Mungkin nanti Pak Patrick ada referensi-referensi yang nanti bisa ditambahkan begitu Pak dalam artikel itu yang seperti yang tadi Bapak bilang barusan itu terkait dengan Ya, let me check ya itu. artinya artinya saya sudah menangkap maksudnya gitu. Tinggal nanti mungkin justifikasi atas atas apa ya untuk saya memberikan merajut cerita itu di dalam satu introduksinya begitu Pak. Iya, sebetulnya oke, tapi kurang ini aja, kurang kurang apa ya, kurang maybe kurang konkret, concise. uh, tapi it's okay, bisa jadi ada beberapa ini yang bisa ditambahin di situ kan. And then another thing, kayaknya agak di bawah itu ada penulisan tentang the use of cassette. Sorry. The use of cassette. Oh iya, kaset Iya. kaset tape. Ya. So itu muncul elemen baru lagi, yaitu masuk elemen teknologi. Mungkin bisa malahan itu ditarik lebih luas lagi. Oke, nanti For example, saya coba elaborasi lagi kalau sekiranya memang itu tidak relevan, mungkin kita bisa sesuaikan lagi, Pak. no, mungkin mungkin relevan. Soalnya kan itu tentang bisa dibilang untuk menangkapkan sumber kan, conservation. It can be used as a tool for conservation, ya kan. Iya, betul. Malahan bisa dikembangkan lagi. For example, walaupun nggak secara luas, gimana teknologi terkini dari kaset ini, gimana misalnya dengan DAW, hal yang sama bisa dilakukan untuk kepentingan one conservation and dua pendidikan. So Iya, bukan untuk menggantikan keterampilan, tapi untuk pendataan, terus untuk apa mungkin orang mengenalkan seni itu
dan supaya bisa disebarluaskan lebih gampang. So, maksudnya kalau sudah mulai dengan kaset, kenapa tidak dikembangkan sampai agak teknologi terkini? Iya, saya malah berencana itu nanti menjadi artikel yang lain gitu Pak, untuk yang bagian itu. Jadi Dan bagian kasetnya dipindahkan untuk artikel lain saja, iya, iya, justru supaya lebih nanti baik. betul ada saving energi lah untuk yang lain Iya, begitu. iya, soalnya tuh yang bagian itu kayak elemen baru yang sebetulnya mungkin untuk artikel ini eh, malah bikin terlalu luas. So better dan yang bagian kaset itu dijadikan bagian untuk yang berikutnya dan dikembangkan sampai ke teknologi terkini itu kan. Iya, saya terpikir seperti itu juga sih Pak, karena ya itu tadi kemarin agak cepat waktunya, jadi memang banyak hal yang missing gitu. Siap. Terus apa lagi? Oh ya, ada penjelasan tentang uh, cara main yang bukan saja nyanyi dengan block chords, tetapi dengan petikan. Ya, betul. Ini khusus untuk kasus gitar tunggal Lampung ya, Pak? Yes, ya, dan karena itu gitar Lampung itu di judul itu, dan mengingat bahwa nggak semua orang familiar dengan gitar tunggal Lampung itu, sebetulnya hal-hal kayak gitu juga akan lebih jelas kalau ada jelasan apa sih perbedaannya block chord dengan iringan petikan, supaya kita punya gambaran pembaca. Siap, Pak. Dan yang penjelasan tentang ada dua kalau nggak salah. Satu adalah gaya pesisir. Ya, gaya pesisir dan pepadun, Pak. Ada dua gaya. Ya, yang pesisir itu dijelaskan. So, ada istilah terus dijelaskan bahwa itu pesisir. Lalu istilah yang kedua itu dikasih miring, tapi tidak diberi penjelasan. Oh, Jadi oke. banyak hal eh, supaya lebih mudah untuk misalnya orang seperti saya membaca, so kita harus menulisnya seakan-akan yang membaca tidak paham apa-apa. Dalam artian semua hal yang mungkin normal untuk konteks Lampung belum tentu jelas untuk pembaca yang belum pernah ke Lampung atau uh, belum pernah dengar gitar tunggal Lampung. So gimana menjelaskannya? Ya, dengan images of how does it sound. Iya, iya. Ini ciri khas iringannya seperti ini. Iya, sepakat, Pak. Jadi nanti saya coba perjelas lagi pada bagian itu gitu. Siap. Nanti mohon di ini saja, Pak Patrick, dicoret-coret saja itu artikel yang kemarin saya kirim, supaya nanti bisa langsung apa ya, saya perbaharui lagi gitu. Karena ini kan prosesnya kalau di dalam yang sudah saya submit itu kan masih in review sebetulnya. Jadi saya mau Ya, menunggu dulu dari reviewer gitu. Jadi nanti baru kita tambahkan dari hasil diskusi kita ini dengan apa yang reviewer itu sampaikan gitu supaya menjadi lebih, seperti ya, lebih matching lagi gitu. Jadi nggak apa-apa nanti ini tetap discuss nanti apa yang hal-hal penting apa, justru malah saya senang gitu. Ini bisa saya perkaya lagi untuk artikelnya. ya gitu mungkin ya. Menarik sebetulnya artikelnya menarik tapi harus banyak hal perlu lebih dipenjelas dan yang tidak perlu. So mungkin it's not about the quantity of ideas. Iya, Uh, Soalnya dalam halaman yang sangat terbatas itu
eh, gagasannya, ide-idenya sangat banyak. So harus diseleksi lagi yang mana mendukung ide utamanya dan yang mana mungkin sekunder. Iya, paham Pak, paham. Bisa nanti saya akan coba sesuaikan lagi. Justru di sini Biasanya nanti yang juga saya harapkan dari diskusi ini saya berharap begitu mendapatkan ini apa namanya? Karena gini Pak, kadang-kadang kendala terutama saya pribadi ya ketika nulis itu kadang-kadang ya bias-bias itu tidak bisa diinikan ya terutama ketika kita mungkin got stuck ya atas apalagi nih yang mau kita sampaikan gitu ya. Karena mungkin itu tadi eh, ada semacam pressure gitu loh untuk untuk segera menerbitkan artikel di mana ini ya nggak nggak efektif gitu dalam 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 penulisan begitu sehingga saya harus membypass kembali gitu caranya supaya nanti menghasilkan sebuah diskusi yang bagus yang sistematis dan juga sesuai gitu dengan apa yang pembaca butuhkan gitu. ya. Hmm, kalau dengan pembahasan dan kesimpulan sudah merasa oke. Okay. Belum, Pak. Jujur itu kemarin memang saya sendiri menyadari masih banyak, jujur masih Halo? banyak hal yang memang perlu diperbaiki, Pak itu. Karena seperti yang saya katakan tadi, memang proses penulisannya agak agak terburu-buru begitu sehingga banyak something yang missing begitu. Makanya saya coba akan perbaiki lagi. Hmm, soalnya kan biasanya kan nulis dulu, lalu setelah penulisan itu baru sampai ke kesimpulan kan. Tapi berhubung sekarang pembahasan dan kesimpulan sudah ada, mungkin paling paling gampang itu kita memperbaiki pembahasan dan kesimpulannya, terus cek elemen-elemen yang ada di bawah itu apa, dan dan dibikin tulisannya di atas. Oke, siap. Soalnya kalau enggak nanti pasti akan rumit lagi kalau mulai dari atas, nanti yang di bawah harus dirombak semua kan. Betul, betul. Karena maksudnya karena kondisi sekarang yang di bawah itu udah terlanjur terlanjur ada. Iya, karena So gimana? iya, jadi memang tadi yang saya ceritakan bahwa ini masih terhubung dengan riset sebelumnya begitu. Yang tadi saya bilang saya coba pecah-pecah gitu ya, termasuk tadi dalam hal teknologi gitu. Jadi memang ya kadang-kadang bagian situ tuh menimbulkan bias gitu. Kadang-kadang apa yang mau kita sampaikan tidak sesuai dengan apa dengan badan secara keseluruhan body of ininya ya. Iya, iya, Heeh. itu kayak dua hal, kayak dua pulau. Iya, iya. So so better uh, kesimpulannya diperbaiki, dimantepin benar, terus nanti dari kesimpulannya kita buat pecah-pecahannya, dan setiap pecahan kita bikin tulisan. Oke, Sep, sep, sep. siap, Pak. Itu Iya. paling paling uh, maksudnya realistis menghadapi kondisi yang ada. Better seperti itu. So, oke, mungkin ke depan sekarang gimana uh, strateginya? How can I assist you? eh saya kira sementara dari obrolan ini akan saya coba sesuaikan lagi nanti dari artikel yang tadi, Pak. Karena ini baru sebentar kita ngobrol aja nih sudah banyak gitu sebetulnya hal yang harus saya kerjakan gitu ya terkait dengan artikel itu gitu. Nanti progresnya mungkin saya meminta waktunya lagi mungkin Pak. Nanti kita kapan Bapak ada waktu
kita coba Iya, discuss lagi gitu. Ini seperti ini tidak gitu, apa dari apa yang kemarin kita diskusikan gitu. Sehingga nanti ada improvement gitu dari itunya. Sambil menunggu eh, reviewer. komentar dari reviewernya itu sendiri. Oke. Mungkin saya juga bisa apa coret-coret, ketik, nambah Oh iya, of course. Iya, dengan senang hati. Nanti mungkin bisa ini PDF di-emailkan ya. saja Pak ya. Nanti hasil mungkin ada hal-hal tambahan yang mungkin belum sempat disampaikan di Zoom ini. Iya, Silakan. saya coba lihat dari tulisan saja ya apa yang bisa dilakukan, Betul. lalu tinggal Nanti di. ya, karena memang ya saya sendiri mengakui bahwa masih banyak hal yang memang perlu disesuaikan lagi gitu. Karena memang prosesnya kemarin agak sedikit terburu-buru begitu. Iya, itu sedikit sedikit nampak. Tapi nggak apa-apa, oke. Ya mungkin saya coba agak main-main dengan dokumen itu. Dengan Pak Rian juga bisa, dan lebih enak itu kita cocokkan saja. Soalnya kalau seringkali kayak gini kita ngobrol, then we have a nice feeling. Ya, Oh ya, ini, and then apa, we are so inspired. But then tahap yang berikutnya lebih susah, menuangkan apa yang kita bahas dalam tulisan, itu menerjemahkan itu betul, kan. betul. Kadang-kadang kita sudah Itu paham yang tapi sulit. nggak mudah buat mengartikulate-nya. Iya, kalau kayak gini nanti kita happy, oh ya sudah efektif, and then banyak konsep-konsep baru, tapi belum tentu itu bisa dijadikan tulisan. So better Pak Rian coba tulis, saya juga coba agak utak-utik, and then kita bisa compare, Siap. lebih konkret, lebih real gitu pembahasannya karena sudah dijadikan tulisan. Jadi Iya. Ya, siap. oke, so mungkin untuk sore hari ini cukup dulu, Iya, dan kita ini saja berkabar. siap Pak Patrick. Ini sebelumnya makasih banyak ini atas waktunya. Sekali lagi saya senang sekali ini ya. Senang nice to meet you. Jadi Ya, nice to meet you. Siapa tahu kapan-kapan saya bisa ke Lampung. Belum iya, pernah ke sana. iya sebetulnya tadinya kalau Bapak ada waktu juga saya ingin sedikit ya ngobrol di luar konteks yang artikel itu gitu. Artinya berbicara dalam konteks kolaborasi yang lain gitu, Pak. Karena seperti tadi yang saya sampaikan di awal gitu bahwa kami, saya dan teman-teman ya lagi membuka kolaborasi sebanyak-banyaknya dengan teman-teman dari luar kampus, terutama teman-teman yang apa ya, notabene diaspora lah gitu ya untuk musik gitu. Karena kami butuh sekali banyak input seperti ini gitu. Contohnya ini salah satu contoh kecilnya saja gitu bahwa apa yang bisa kami improve dari lembaga kami gitu. Pun juga dari kami secara personal gitu ya sebagai seorang scholar gitu, sebagai seorang akademia gitu yang ada di kampus gitu. Karena jujur ya masih banyak sekali yang memang kita perlu tingkatkan gitu. Di samping itu juga kami sangat senang sekali kalau misalkan ada misal sebagai contoh ada seminar, ada conference gitu yang kami bisa melibatkan teman-teman kepala kolega-kolega kami Ya, seperti Pak Patrick untuk mau bergabung gitu Pak. Jadi semacam ya itu tadi membuka kolaborasi-kolaborasi di yang lain gitu. ya, Seperti itu. ya, ya, itu saya senang. Saya hobi itu jalan-jalan. Jadi biasanya kalau lagi Cocok. jalan-jalan ke Indonesia, biasanya saya sekalian, jadi udah beri masterclass di UNJ sudah, lalu UNES. Jadi di UNES Ya. kenal sama ini Pak Kempling sama Pak Damar. Oh ya, itu kawan saya. Iya, Ya, terus udah ke ISI Jogja, iya. By the way, Ukrin. Saya suka jalan-jalan. kalau dari Bapak kan Leiden ya Pak ya dulu ya?
Bukan, saya conservatory, Royal Conservatory, Oke, jadi itu agak sedikit jauh ya dengan Leiden ya? dekat naik kereta. Hmm, saya kenal Tidak peneliti jauh. juga dari Belanda itu, mungkin Bapak pernah dengar juga Bart Barenreid, Pak Bart, beliau dari Bart, Leiden, profesor musik. Nah, beliau sering sekali ke Lampung itu, oh oke. karena memang riset dia itu tentang eh, apa ya, music in Southeast Asia. Jadi terutama tentang Sajak teknologi tertentu. sama Islamic Studies. Oh, oke, Iya, ya jadi ya, kebetulan kan di kita kan budaya Melayu ya Pak ya. Jadi mulai Melayu yang ya musiknya juga terkoneksi dengan musik-musik Islam dan sebagainya gitu. ya Jadi, erat ya itu ya, jadi budayanya. dia warawiri ke wilayah Sumatera, pokoknya wilayah Minang lah gitu dan sebagainya gitu. Tapi belakangan saya tahu sih beliau lebih cenderung ke yang berbau teknologi ya. Saya nggak tahu, mungkin beliau lagi senang-senang dapat research grant di bidang itu kayaknya. Lagi fokusnya ke itu. Iya gitu. Tapi beliau juga riset interestnya di situ juga gitu. Ya, kita bisa ini. Saya suka untuk apa? Kenal banyak orang dan apa? Ikut hal seperti itu. Tapi sekarang kita fokus ini dulu, coba supaya Siap, lebih lebih fokus ya. Nanti kita akan mengalir dengan sendirinya. siap, siap, siap. Karena saya pengen mengenal lebih jauh sebetulnya supaya tadi barangkali ada yang bisa saya dan teman-teman pelajari dari Pak Patrick sendiri gitu. Kira-kira eh, apa ya? Ya Pak Patrick lebih kemana ininya gitu ya? Apa ya? Supaya kami menggalinya juga enak gitu. Jadi kan setiap music scholar kan punya punya expertise-nya masing-masing ya gitu. Jadi Ya, mungkin kalau di Belanda sendiri kan kalau pendidikan musik itu mungkin agak beda. So di sana itu ada Leiden yang itu University Scientific University and Conservatory of Music. Dan Conservatory of Music itu mencetak praktisi. So saya S1-nya itu S1-nya piano klasik dan oke, pendidikan musik, lalu S2-nya spesialisasi pendidikan musik, oke, tapi very much focused on practice. oke, And kalau mau research pun that is more to practitioners research. oke. So ya banyak yang bisa dilakukan. Mungkin malahan the practical things itu menarik ya. Kurikulum piano, pendidikan piano dan lain sebagainya itu biasanya lebih ke arah ke situ. Iya, betul Pak. Karena saya tertarik juga gitu. Saya sendiri punya semacam kegelisahan tentang pendidikan musik di Indonesia, Pak. Ini kan sedang mencari bentuk gitu ya, antara yang lokal dengan yang western gitu kan. Tapi sebetulnya kami juga ingin tahu sebetulnya the origin of music education itu kalau di dunia barat itu kira-kira seperti apa ininya, ruhnya gitu ya. Dan ya kita nggak bermaksud untuk mengcopy apa yang ada di sana, tapi sekedar tahu bahwa oh ini strukturnya, substance-nya, sehingga kita bisa mencari bentuk untuk yang kita sendiri gitu. Lebih ke situ sih Pak. Mungkin diskusinya nanti kalau Bapak ada waktu. Ya boleh, boleh, boleh. Hal yang menarik mungkin dari pengamatan saya sendiri itu ada perbedaan yang jelas. Misalnya kalau di Belanda itu, kalau kita bilang I am a music pedagogue or I study music pedagogy, itu ada kebanggaan tersendiri di situ. Dan orang masuk ke bidang pedagogi memang karena fokus untuk gimana cara mengajar dengan baik. Jadi apa nggak ada, jadi secara identity itu udah jelas arahnya mau kemana gitu. Tapi dalam kasus-kasus mungkin di sini kadang-kadang orang ngambil jurusan pendidikan musik tapi sebetulnya jiwanya mau jadi performer atau arranger atau apa gitu kan. Ya, itu saya kira general case itu Pak. Jadi banyak dialami, termasuk saya sendiri.
Makanya saya mulai terbuka itu ya semenjak S3 itu gitu. Mulai mencari bentuk gitu. Sebelumnya riset-riset kami tuh ya campur-campur gitu. Karena memang nggak ada address yang jelas gitu ya. Karena mungkin narik dari originnya juga mungkin eh, nggak terlalu kuat gitu akarnya, sehingga kesulitan untuk menentukan mau mau stand di mana gitu. Tapi sekarang sudah mulai mencari ini. Saya juga sebetulnya lebih kalau kalau boleh dibilang sih lebih senang ke pedagogi sebetulnya. Tapi saya sendiri masih working on it gitu ya, masih masih Ya, terus nggak pernah belajar. selesai itu. Tapi pedagogi is really a wonderful art tersendiri Yes, yes. yang yang itu sebetulnya I wish that orang yang study music education itu bangga. Iya. Apa jangan ada pemikiran bahwa mereka itu adalah uh, performer kelas 2. Itu sama sekali tidak boleh ada pemikiran itu. Iya, iya. Cenderungnya lebih ke situ ya tendensinya. Sepertinya yang saya amati seperti itu Iya, gitu iya, kan. betul, Padahal betul. padahal the niche mereka punya niche-nya itu beda-beda. Iya, betul sekali, betul sekali. Jadi kenapa ada seperti ini and then kadang-kadang mereka sudah selesai pun and then sadar oh ya yeah, but I have to teach my whole life. Ternyata my passion is not teaching. Ya maksudnya kadang-kadang kayak gitu kok terkejut gitu ya. Padahal Iya, kan ya it is clear music education department and then kok kayak that is why sebetulnya uh, harus ada panggilan yang jelas. Orang mengajar itu karena panggilan atau tuntutan. iya, Karena kalau orang ngajar itu karena tuntutan, tapi sebetulnya dari awal memang nggak ada panggilan ke sana, itu motivation is not good. Dan yang belajar dengan guru ini juga hasilnya pasti nggak good. It shows. Gimana pun juga itu nggak bisa ditutupin. iya, And betul. this is a PR lah. Harusnya di awal harus lebih jelas uh, that orang masuk ke music education itu jelas untuk menjadi pendidik yang baik. Dan Yes. kalau mau jadi performer yang baik, mereka harus masuk jurusan seni murni. Ya, Jangan ke education. Doesn't make sense. You know? ya, ya, Ini hal betul, yang dari awal betul. harus diberesin. Karena kenyataannya memang, terutama di Indonesia ya, memang seperti itu kasusnya banyak ya. Ya, totally different. Totally different. Karena itu kadang-kadang agak bingung dengan situasi gitu kan. Ya begitu, Itu Pak. dari Iya, itu saya alami awalnya gitu. Itu menjadi kegelisahan saya all the time gitu. Jadi eh, saya selalu memikirkan itu gitu. Kadang-kadang saya mau stand di satu bidang gitu. Tapi sekarang saya sudah mulai menemukan titik temu ya gitu. Jadi ya udah, ini pedagogi is my uh, interest gitu. iya Jadi saya akan lebih fokus ke situ, sehingga ya apapun nanti akan saya kaitkan dengan perspektif pedagogi. Kemarin sebenarnya saya juga, bagus. iya kemarin saya Soalnya menulis for the beberapa tentang research. tentang community juga. Saya kaitkan dengan pedagogi juga gitu. Saya pernah menulis tentang jazz juga Pak kemarin. Saya kaitkan juga dengan pedagogi gitu. Jadi perspektif itunya akan saya coba gali gitu. Di mana bahwa everything itu pasti ada sisi value, apa namanya, didaktifnya ya, ada sisi pendidikan, ada sisi nilai Ya, yang kita bisa ungkap. Nah, saya kayaknya berdirinya di situ. itu bagus lah. I think that is really important. Also sebetulnya dari music pedagogy students, kadang-kadang they don't make pedagogy skripsi. Iya, iya, Jadi and then apa? So you study music pedagogy tapi skripsi kelulusannya is not music pedagogical at all. And then sometimes itu tahap S1, but all the other researchers itu kadang-kadang they have a sort of identity crisis. Jadi kurang kental pedagoginya. iya. Karena memang saya agak keras juga bilang ini gitu, tapi saya kalau bilang di komunitas mungkin saya akan dihujat banyak orang. Ya karena memang quality of, apa ya, dari teman-teman sendiri, terutama yang lecture gitu ya juga.
mereka pun juga belum mencari bentuk gitu. Sehingga Hmm. ketika mereka harus transmit, their knowledge gitu, ya makin bingung anak-anak. Itu Ya, itu ini sih, itu, kritik ya, kritik yang buat kita sih sebetulnya bareng-bareng gitu. ya realita yang dihadapi ya. But it is sebetulnya kalau ditanya bedanya apa sih pedagogy and performance, for me itu harus it is jelas. Orang yang ngambil jurusan music education itu bukan 50% education, 50% music. Yes. It is 100% pedagogy, 100% music. Iya, Not 50-50. Jadi harus menguasai dua-duanya. iya, agree, Tapi agree. yang boleh yang faktor yang negotiable itu adalah orang yang ngambil performance mungkin mereka let's say selesai sampai level kemahiran, dan orang yang ngambil pedagogi belum tentu sampai level kemahiran karena they have to do the pedagogy things. Iya, Tapi walaupun mereka tidak main karya-karya susah, apa yang mereka mainkan itu setidaknya rapi. yes, So agree. it's not about the level, but the quality of the performing. Iya, belum lagi kalau kita kaitkan dengan policy di kita, Pak. Ini saya bukan berusaha mengkambing hitamkan ya, karena saya merasakan sendiri, Pak. Jujur saya merasakan sendiri di level saya sekarang begitu. Saya berusaha untuk memperbaiki, ya, apa, quality of teaching dan sebagainya gitu. Tapi kadang-kadang kita disibukkan dengan banyak hal yang trivial, terutama administration segala macam. Jadi menurut saya itu salah satu faktor terbesar kenapa dosen-dosen atau researchers kita itu sulit untuk mengembangkan diri gitu, fokus on their self gitu. Jadi agak susah kayaknya gitu kalau untuk ya mungkin hanya beberapa orang ya gitu ya, karena saya apa ya, saya kesulitan untuk me-manage itu semua. Bayangkan dalam satu waktu kita harus mengajar, kita harus research dan sebagainya, dan semuanya tuh seperti yang Bapak bilang tadi membutuhkan 100% gitu. Not just Iya, 30%, 50%, tapi semuanya membutuhkan 100% itu berat. ya, itu sempat membuat saya stres juga, Pak. Makanya saya me mem-bypass itu dengan cara saya berdiskusi seperti ini dan sebagainya. Kalau tidak, wah, itu akan bikin kita sangat stressful dan juga frustrated. Ya, oke, we can work on it, and then kita bahas tulisannya, and kita lanjut dengan ngobrol. Oke, Soalnya siap. sepertinya cocok. Ini mengalir nanti kalau sudah Ya, ya, nanti siap, kalau siap. waktunya cukup dan kita bisa ngobrol lebih lebar. Ya, mungkin itu dulu, Pak Patrick. Nanti kalau Ya, Bapak ke ada waktu mungkin mau ke mana, ke Lampung, feel free buat kabari saya. baik, saya hubungi. Oke. Ya, oke. Makasih banyak. Nanti Iya, kita lanjutkan iya, lagi. siap, siap. Oke, yuk, we Oke, keep in touch. Bye-bye. ya, Bye. makasih, makasih, Pak. Makasih, bye.